Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai di seluruh Indonesia. Dengarkan saya baik-baik. Ada sebuah kebiasaan harian yang sangat nikmat, sangat menyegarkan, yang hampir setiap hari kita lakukan, yang ternyata adalah tiket satu arah menuju vonis cuci darah. Anda mungkin sedang meminumnya saat ini, sambil menonton video ini, tanpa sadar bahwa setiap tegukannya adalah racun yang pelan-pelan menghancurkan organ vital di dalam tubuh Anda. Salah satu yang saya temui adalah Pak Sunario dari Kota Malang. Saya tanya ke beliau, ada keluhan? Ada Pak Sunario. Niki dok, pinggang kulo terus-terusan loro. Nanging wingunan boten loro dok. Oke, akan kita jelaskan detail apa penyebab sakit pinggang Pak Sunario dalam video ini. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Klinik Sehat Lansia. Perkenalkan, saya Dr. Slamet Wibowo. Hari ini, saya akan membongkar sebuah konspirasi keheningan yang sangat berbahaya. Sebuah rahasia tentang minuman-minuman sehari-hari yang jika dikonsumsi berlebihan bisa berujung pada gagal ginjal yang mengerikan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin kita semua bersatu dalam perjuangan ini. Silahkan, tulis nama dan asal kota Anda di kolom komentar. Mari kita saling menjaga dan mengingatkan. Dan bentuk komunitas di kolom komentar agar saling menyapa, saling menguatkan. Bapak Ibu, coba bayangkan ini. Seseorang datang ke rumah sakit dengan keluhan kedua kaki bengkak seperti kaki gajah, air kencingnya berkurang drastis, dan tekanan darahnya meroket tidak terkendali. Setelah diperiksa, dokter berkata dengan wajah sedih, ginjal Bapak sudah rusak parah. Saat ditanya apa kebiasaannya, jawabannya sangat sederhana. Saya suka minum ini dok, setiap hari. Padahal minuman itu kelihatannya biasa saja, tidak mengandung racun mematikan seperti di film, tidak juga diberi label berbahaya. Tapi efek jangka panjangnya Bapak Ibu sama menyeramkannya dengan racun sianida. Salah satu kelompok minuman yang paling sering menjadi biang keladi adalah minuman manis dalam kemasan. Apapun sebutannya, entah itu soda, teh botolan, minuman berenergi, atau jus buah kemasan, intinya sama. Kadar gulanya gila-gilaan. Gula ini jika masuk ke dalam tubuh secara berlebihan akan membuat kerja ginjal menjadi luar biasa berat. Gula darah yang tinggi akan memicu perusakan pembuluh darah super kecil di dalam ginjal. Bayangkan, ginjal kita itu seperti saringan super halus yang terdiri dari jutaan lubang mikroskopis. Kalau saringan itu terus-menerus Anda aliri dengan cairan yang kental dan lengket seperti sirup gula, lama-kelamaan lubangnya pasti akan jebol juga. Yang sering membuat orang tertipu adalah efeknya yang tidak langsung terasa. Minum soda hari ini, besok tidak akan langsung gagal ginjal. Justru karena efeknya yang diam-diam inilah, orang jadi tidak merasa bersalah. Ah, cuma minum sebotol kok, masa iya bahaya? Masalahnya, cuma sebotol itu kalau diulang setiap hari, sebulan menjadi 30 botol. Setahun bisa lebih dari 360 botol. Coba bayangkan, jika semua gula dari minuman itu dikumpulkan, bisa-bisa menjadi satu karung penuh. Tidak heran jika banyak pasien baru sadar setelah fungsi ginjalnya benar-benar anjlok. Selain bom gula, ada juga bom garam tersembunyi. Banyak minuman berenergi atau bahkan beberapa jenis minuman isotonik, kandungan natrium atau garamnya sangat tinggi. Ginjal kita harus bekerja rodi untuk menyeimbangkan cairan tubuh akibat kelebihan natrium ini. Akibatnya, tekanan darah akan ikut meroket. Jika tekanan darah tinggi ini berlangsung bertahun-tahun, pembuluh darah ginjal bisa rusak permanen. Jadi, kalau ada yang berkata, "Dok, saya tidak pernah makan asin," coba cek lagi minuman kemasan kesukaan Anda. Mungkin dialah penyumbang garam terbesar dalam diet Anda. Ada juga yang lebih licik, minuman suplemen dengan klaim bikin segar, bikin awet muda, atau bikin kuat semalaman.
Banyak dari produk itu mengandung kafein dosis tinggi dan zat-zat kimia tambahan lain yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah naik. Jika dijadikan kebiasaan, bukan hanya jantung yang terganggu, ginjal pun akan kena imbasnya. Lucunya, banyak yang bilang, "Dok, saya minum ini biar sehat." Padahal justru tubuhnya sedang pelan-pelan dikuras dan dirusak. Saya sering bercanda dengan pasien saya, "Pak, Bu, kalau tubuh kita ini motor, ginjal itu filternya. Kalau filternya mampet, motornya bisa batuk-batuk, bahkan mogok total." Filter yang mampet itu akan membuat racun menumpuk di dalam darah. Dan sayangnya, filter tubuh kita ini tidak bisa dibersihkan atau diganti semudah filter motor. Kalau sudah rusak parah, pilihannya hanya dua: cuci darah seumur hidup atau transplantasi ginjal. Jadi lebih baik kita jaga baik-baik dari sekarang daripada menyesal nanti. Saya pernah punya pasien, usianya masih muda, baru 35 tahun, tapi sudah harus cuci darah. Ternyata dia punya kebiasaan minum minuman energi setiap hari agar kuat kerja lumbur. Tekanan darahnya terus naik, badannya bengkak, sampai akhirnya ginjalnya anjlok. Dia kaget sekali, "Kok bisa saya gagal ginjal di umur segini, Dok?" Ya, bisa. Karena kebiasaan kecil yang diulang-ulang terus hingga akhirnya memberikan efek yang sangat besar dan merusak. Cerita seperti ini bukan satu atau dua, tapi sudah banyak sekali. Jadi, jangan pernah berpikir, "Ah, saya masih muda." Hati-hati, ginjal tidak memilih-milih umur. Mungkin ada yang bertanya, "Jadi, minuman apa sih, Dok, yang aman?" Jawabannya sangat sederhana, air putih. Sesederhana itu. Kadang kita mencari jawaban yang rumit, padahal solusinya ada di depan mata. Air putih membantu ginjal bekerja dengan lancar, membersihkan racun, menjaga tekanan darah, dan tentu saja tanpa tambahan gula ataupun natrium. Tapi sayangnya, air putih jarang jadi pilihan utama karena tidak ada sensasi manis atau segarnya iklan. Tentu, bukan berarti Anda tidak boleh sama sekali menyentuh minuman manis. Sesekali tidak masalah, asal tahu batasnya. Sama seperti Anda boleh sesekali makan gorengan, tapi jangan setiap hari. Bedanya, jika minuman ini sudah menjadi kebiasaan, efeknya seringkali lebih berat karena ia langsung berhubungan dengan cairan tubuh dan diserap dengan sangat cepat. Jadi, kuncinya ada pada kontrol diri dan kesadaran. Bayangkan, jika hari ini Anda mulai mengurangi 1 botol saja minuman manis per hari, dalam setahun Anda sudah mengurangi ratusan botol. Itu artinya Anda telah mengurangi puluhan kilogram gula yang masuk ke dalam tubuh Anda. Dan itu sama dengan mencegah ginjal Anda dari kerja paksa tanpa henti. Seringkali, kesehatan itu tidak ditentukan oleh langkah-langkah besar, tapi oleh pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Jadi jika Anda sayang pada ginjal Anda, mulai sekarang pikirkan ulang apa yang Anda minum. Karena apa yang masuk ke mulut Anda hari ini akan menentukan kualitas hidup Anda 10 hingga 20 tahun ke depan. Banyak orang baru sadar setelah semuanya terlambat, ketika mereka sudah harus datang seminggu 3 kali ke rumah sakit untuk cuci darah. Itu bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh siapapun, dan seharusnya bisa kita cegah. Saya suka bilang ke pasien saya, ginjal itu setia sekali sama Anda. Dia bekerja 24 jam sehari tanpa pernah minta libur atau cuti. Jadi kenapa Anda tega memberinya beban yang berlebihan? Dengan menjaga asupan cairan yang benar, Anda bukan hanya sedang menjaga ginjal, tapi juga sedang merawat jantung, pembuluh darah, dan seluruh tubuh Anda. Tubuh yang sehat itu bukan hasil dari keberuntungan, tapi hasil dari kebiasaan sehat yang Anda bentuk setiap hari. Inilah tanda-tanda bahaya yang sering diabaikan. Jeritan minta tolong dari ginjal Anda. Pertama, kencing berbusa seperti sabun. Ini tanda protein sudah bocor. Kedua, kaki bengkak. Tanda ginjal tidak bisa membuang kelebihan cairan. Ketiga, mudah lelah luar biasa karena racun menumpuk di darah. Keempat, kulit gatal tanpa sebab. Kelima, nafsu makan menurun.
Keenam, kencing malam lebih dari 2 kali. Dan ketujuh, tekanan darah naik tanpa sebab. Jika Anda mengalami 2 saja dari tanda ini, segera periksa ke dokter. Tapi tenang, inilah solusinya. Pertama, kurangi garam. Kedua, batasi protein hewani. Ketiga, stop minuman manis. Keempat, hindari obat pereda nyeri sembarangan. Dan kelima, ucapkan selamat tinggal pada makanan instan. Mulailah secara bertahap. Minggu pertama kurangi garam. Minggu kedua ganti teh manis jadi teh tawar. Minggu ketiga kurangi daging merah. Minggu keempat stop mie instan. Pelan-pelan saja, yang penting konsisten. Dan yang paling penting, cek fungsi ginjal Anda setiap 6 bulan. Lebih baik keluar uang sedikit untuk cek daripada habis jutaan untuk cuci darah. Ginjal Anda sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Sudah waktunya kita balas budi. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Masih ada harapan. Yang penting Anda mau berubah. Mencegah jauh lebih mudah daripada harus cuci darah 3 kali seminggu. Jadi, apa yang harus Anda lakukan sekarang juga? Cek dapur Anda. Singkirkan minuman-minuman pembunuh ginjal tadi. Pilih satu minuman berbahaya untuk dihentikan hari ini. Buat janji dengan dokter untuk cek fungsi ginjal minggu ini juga. Dan yang terpenting, bagikan video dari channel Klinik Sehat Lansia ini ke semua orang yang Anda sayangi. Selamatkan ginjal mereka. Bayangkan, 10 tahun dari sekarang, Anda masih sehat dan kuat bermain dengan cucu, tanpa harus bolak-balik ke rumah sakit. Indah bukan? Itu semua bisa terwujud jika Anda mulai menjaga ginjal dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.